Oke Bang Deddy, gimana Bang Deddy melihat kasus permasalahan Bilar ini? Abang dilihat dari sisi pakar hukum seperti apa Bang? Kalau persoalan Bilar dengan Lesti ini kan kita sudah tahu ya, mungkin media semua sudah blow up bahwa kekerasan ini kan tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang Bilar ya, yang notabene dia adalah sebagai suaminya gitu. Harusnya istri itu kan dijaga. Jadi atensi dari pemerintah kalau KDRT itu ya, undang-undang KDRT itu, PKDRT itu harus secepatnya diproses. Makanya kalau kita lihat kan dia sudah ditetapkan sebagai tersangka, ya kita harus kasih aplaus kepada kepolisian yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik, prosesnya cepat sekali dari penyelidikan, penyidikan, semua unsur-unsurnya terpenuhi ya. Ya kita harus mengapresiasi kinerja kepolisian dalam hal ini, dia sekarang statusnya sudah tersangka dan sudah ditahan. Kebetulan saya sendiri tadi ketemu sama Kanit PPA dan melihat dia ya sudah kooperatif lah, dia ada di dalam situ. Kondisi Bilar sendiri di dalam seperti apa Bang? Kan mungkin katanya ada yang bilang psikisnya kena down gitu. Seperti apa nih Abang melihat? Oh, aku lihat sih tadi, kebetulan aja lihat tadi bersamaan kita di meja di sana, dia ya fine-fine aja lah. Artinya dia masih segar, masih sehat gitu. Dan ada beberapa tim kuasa hukumnya juga kan di dalam itu. Ada penuh tekanan nggak sih Bang dari raut wajahnya dia sendiri walaupun ada stres gitu? Kalau tekanan udah pasti ya, artinya dia fine dalam tanda kutip nih, masih bisa menetralisir dirinya sendiri untuk tidak panik, mungkin untuk tidak stres. Yang pasti sebagai manusia biasa ketika dia ditetapkan sebagai tersangka, maka hak-hak hukumnya dia sudah tidak bisa berkeliaran lagi di luar kan. Artinya dia sekarang sudah dibatasi nih ruang geraknya ini, dia hanya ada dijaga di dalam ruang kasubnit atau kanit gitu. Sambil dalam proses pemeriksaan terus sehingga dia mungkin nanti bisa dipindahkan ke ruang tahanan. Dapat bocoran nggak Bang, kira-kira dia bakal ditahan atau cuma diperiksa aja seperti itu? Kalau saya dalam perspektif sebagai pakar hukum pidana ya, tujuan hukum itu sendiri kan adalah keadilan, kepastian ya kan. Nah, apakah dengan ditahan sosok Bilar ini sebagai pelaku tindak pidana KDRT, ditahan ini adil nggak? Ya saya pikir ya jelas adil ya, gitu. Karena dia harus mendapatkan pembalasan yang setimpal atas perilakunya supaya dia kedepannya tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Kepastian hukum ya ada. Kita harus kasih aplaus kepada kepolisian dalam hal ini Polres Jakarta Selatan, ya telah bekerja dengan baik menetapkan dia sebagai tersangka gitu. Nanti terbukti atau tidak di pengadilan lah itu nanti ranahnya. Kalau saya hanya melihat dari sisi perspektif hukum pidana, selama itu unsur-unsur terpenuhi, bukti-bukti terpenuhi, saksi juga sudah diperiksa semua dan kepolisian menetapkan tersangka, ya kita patut bangga lah. Artinya pasti ditahan ya setelah pemeriksaan ini ya? Udah pasti ditahan, kalau udah tersangka ditahan karena ini kan hukumannya kan di atas 5 tahun. Bang, artinya hukum pidana ini menyampingkan hubungan suami istri ya Bang? Oh iya, beda. Ya makanya itu Bang. Jadi pidana terpisah ya. Kalau hubungan rumah tangga ya itu kan normatif saja, tapi ketika sudah muncul persoalan ada kekerasan di dalam rumah tangga, ini ya udah jelas masuk ke ranah hukum ya gitu. Artinya hak hukum antara seorang suami dan istri itu kan berbeda. Ketika istrinya melakukan sesuatu yang kira-kira bertentangan dengan hukum positif, suami boleh melaporkan. Begitupun sebaliknya, suami melakukan sesuatu yang melanggar hukum positif, istri boleh melaporkan. Dan ini ya kita sudah melihat bahwa hari ini dari kemarin Bilar sudah ditahan, artinya kita harus kasih aplaus, apresiasi kepada kepolisian untuk bergerak cepat. Gitu. Bang, satu lagi Bang, ini kan udah masuk ke dalam ya, artinya udah jadi tersangka Bang ya. Ini kan delik aduan jatuhnya Bang. Betul. Nah, bisa nggak dicabut Bang? Oke, kalau delik aduan itu memang bisa dicabut selama mereka itu sudah berdamai, ya restoratif justice. Tetapi itu semua kembali kepada kepolisian. Ya. Kalau sekiranya ini membahayakan, takut dia berperilaku seperti itu lagi banyak korban, itu kan mesti tetap dilanjutkan proses hukumnya. Gitu. Balik lagi kalau pelapornya sendiri mencabut, ya namanya udah restoratif justice, ya buat apa dilanjutkan? Atau melihat tingkat tadi Bang, karena kalau KDR itu kan ada tingkat korbannya. Ya.
biasa aja atau luka parah atau sampai meninggal kan seperti itu. Iya betul, makanya kan kemarin sudah di visum, namanya visum et repertum, bisa psikis, bisa fisiknya, ada luka-luka, itu menjadi bahan pertimbangan dalam hal ini Polres Jakarta Selatan. Tapi dengan ditetapkannya tersangka, artinya ini sudah terpenuhi unsurnya. Jadi udah tinggal lanjut nanti proses kejaksaan dan lengkap berkasnya lanjut ke pengadilan. Satu lagi, dia kan meminta diperiksa untuk lebih cepat itu dari jadwalnya. Apakah ini nanti bakal bisa memperingan hukuman dia, artinya dengan itikat baiknya dia? Ya kalau dalam proses penegakan hukum pidana, selama dia kooperatif dan ini baru pertama kali, itu akan meringankan dia. Ya, karena ini bukan satu kebiasaan. Tapi kalau ini sudah menjadi kebiasaan, ternyata sering, ya bukan meringankan ya. Ini harus betul-betul proses penegakan hukum, artinya harus menjadi efek jerah, ya, supaya tidak mengulangi perbuatan itu kembali. Bang, terakhir Bang, ada yang ingin disampaikan Bang? Ya saya berharap gini, di dalam rumah tangga itu ya, buat yang muda-muda, rumah tangga cekcok atau ada perbedaan pendapat, silih pendapat itu sudah biasa. Balik lagi, kita harus sabar. Ketika kita sudah mengikrarkan menjadi suami istri, kita harus lebih memahami satu dengan yang lainnya. Jadi ketika suaminya keras, istri harus lembut. Ketika istri keras, suami harus lembut. Begitupun sebaliknya. Sabarlah. Yang penting adalah sabar. Mudah-mudahan kita doakan rumah tangga Bilar sama Lesti bisa tertata kembali. Ini adalah menjadi satu pelajaran yang berharga. Nggak ada yang tahu, ya kan? Ini adalah bisa jadi teguran, menjadi pelajaran yang berharga agar kedepannya mungkin Bilar menjadi suami yang lebih menghargai istrinya. Oke Bang, terima kasih Bang. Oke, siap. Mantap Bang.